Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam membuat segi empat, kemudian membuat garis panjang hingga keluar dari persegi tersebut, dan membuat garis-garis kecil dari samping menuju ke tengah. Kemudian beliau berkata, inilah manusia, dan garis yang mengelilingi ini adalah ajalnya. Dan garis yang keluar ini adalah angan-angannya. Garis-garis kecil ini adalah musibah dalam hidupnya. Jika ia lolos dari ini, ia akan ditimpa dengan ini. Inilah hadis Rasulullah yang menggambarkan antara angan dan ajal manusia. Angan dan ajal sangatlah dekat, sehingga manusia harusnya selalu mengingat ajalnya ketika ia sibuk mencari dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bersilaturahim dalam Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Seperti biasa kita akan selalu menghadirkan tema-tema yang dekat dengan keseharian. Cuman sekarang ini karena sekarang kita PPKM, tentunya nuansa pelaksanaan kegiatan Khazanah Islam pun agak sedikit berbeda. Biasanya hadir di studio saya dengan profesor atau juga dengan narasumber. Kali ini kami menerapkan 5M ya, dengan menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, meminimalisir mobilitas. Nah, dalam rangka mendukung program pemerintah dan juga untuk mencegah penyebaran COVID, kita pun tetap berusaha untuk menerapkan protokol tersebut dalam pelaksanaan syuting kami ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita di kediaman yaitu Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Agak berbeda nih. Jadi satu keprihatinan juga, Prof. Belakangan ini kita lihat entah itu dari media sosial ataupun kita saksikan sendiri di sekeliling kita, banyak orang-orang yang kita kenal mendahului kita, terutama disebabkan oleh karena penyebaran virus COVID ataupun juga hal-hal lainnya. Ini jadi satu keprihatinan bagi kita, di mana kita yang hidup di dunia ini, kita sadar bahwa kita punya tujuan untuk bisa beribadah kepada Allah, mengejar semua cita-cita kita. Tetapi ada batasan, yaitu kematian yang nanti harus datang dan harus kita hadapi. Cuman masalahnya waktunya kapan. Nah, untuk menyikapi hal ini, Prof, di saat kasus atau keadaan darurat seperti ini, apa kira-kira yang harus kita lakukan? Silakan, Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amalana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun juga berada, pada hari ini kita membahas sebuah topik yang sangat penting, sangat aktual, bahkan itu menyangkut masalah diri kita sendiri dan keluarga kita mungkin. Hari-hari terakhir ini begitu gampang kita menyaksikan orang meninggalkan kita dengan COVID-19 dan penyakit-penyakit lain. Nah, sebagai seorang Muslim, apa dan bagaimana sesungguhnya sikap kita menyikapi kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan ini? Ya, kita lihat di dalam Al-Quran dan dalam hadis, dalam kondisi seperti apapun manusia itu punya direction-nya, punya petunjuknya. Al-Quran syarat dengan petunjuk, baik dalam situasi kita sedang normal, maupun apa yang disilakan sekarang ini darurat, maupun juga apa yang disebut terakhir ini dengan new normal,
itu pun juga Al-Quran dan hadis itu lengkap dengan berbagai direction dan petunjuknya. Para pemirsa, kita itu sebagai makhluk yang benar-benar dipersiapkan Allah sebagai makhluk yang pilihan khalifah, kita diminta untuk siap apapun kehendak Tuhan kita harus terima. Kita siap untuk hidup selama-lamanya sampai berapa tahun ke depan, tapi kita pun juga harus siap untuk dijemput oleh Allah kapanpun, mungkin juga nanti. Ya, yang penting buat kita bagaimana mempersiapkan kehidupan akhirat kita sambil lalu, sambil jalan, dan juga memprogramkan akan datang. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga harus menghidupi keluarga kita dan tentu punya program-program kehidupan, menjalani sisa umur yang dipinjamkan dan yang diamanahkan Allah untuk kita semuanya. Bagi kita seorang Muslim, tentu hampir sama juga dengan agama-agama yang lain, ya kan? Jangan pernah meninggalkan akhiratnya, sekalipun kita masih hidup dalam keadaan segar bugar. Tapi juga jangan pernah membuat diri kita frustrasi walaupun kita berada di tengah musibah pandemi seperti ini. Saya teringat apa yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, i'malu dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa i'mal li akhirata ka'annaka tamutu ghada. Carilah dunianya seolah-olah engkau akan hidup sepanjang masa. Tapi cari juga akhiratnya seolah-olah engkau akan mati besok. Artinya apa? Kita harus maksimum mengerjakan urusan dunia kita secara profesional, ya. Tapi juga kita harus mempersiapkan diri kita seolah-olah besok kita akan mati. Coba bayangkan para pemirsa, seandainya ada kalender kita, giliran kita dijemput malaikat maut besok. Saya yakin semua ibadah-ibadah pasti kita akan lakukan, termasuk mengaji, zikir, salatnya, khusyuk. Ya, kita tidak mau batal wudu, mungkin juga kita harus minta maaf kepada keluarga, dan mungkin juga kita sudah harus mempunyai amal-amal jariah. Kita belum punya sedekah ini, deposito masih ada di bank, mari kita berikan sebagian kepada orang yang berhak. Nah, itu saya kira yang kita lakukan pada saat kita menjelang kematian. Tapi pada saat bersamaan dalam situasi normal atau new normal, tidak ada gejala-gejala kematian mendekati kita, maka tentu pun kita juga harus profesional menuntut dunia ini seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Ini nasihatnya Imam Syafi'i sangat bagus nih. Dan Rasulullah pun juga selalu mengingatkan kita bahwa dalam kondisi jangankan kematian individu, kiamat pun juga itu jangan pernah membuat kita itu untuk frustrasi. Rasulullah pernah bersabda, wahai umatku, seandainya besok itu pasti dunia ini kiamat, begitu pentingnya kita mempersiapkan lingkungan hidup untuk tempat anak cucu Adam ini hidup, maka kita pun juga tidak boleh egois, seenak-enaknya merusak lingkungan, padahal itu juga sangat penting untuk melestarikan bumi kan. Nah, dalam era pandemi seperti sekarang ini, saya kira sangat penting untuk kita saling mengingatkan keluarga kita semuanya, jangan uang dan uang melulu, sehingga tidak pernah ada persiapannya untuk menjumpai Tuhan kalau seandainya itu tiba-tiba dijemput. Sekarang kita lihat pemandangan di data-data yang ditayangkan di TV para pemirsa. Yang namanya korban COVID itu bukan hanya orang tua lanjut usia saja. Ya, kita melihat ada anak-anak, ya remaja kena juga, mati juga. Ini yang perlu kita cermati dan waspadai, dan sekaligus kita antisipasi. Jadi para pemirsa, dimanapun juga kita berada, kalau musibah yang sebesar ini, sedahsyat ini, tidak mampu menyadarkan kita untuk kembali kepada jalan Allah, tidak mampu menantang kita untuk berpikir jujur, berpikir lurus, tidak mampu untuk membersihkan jiwa kita yang kotor, melunakkan jiwa kita, kalbu kita yang keras, maka apalagi yang akan memberikan nasihat buat kita semuanya. Karena itu saya ingin menghimbau pada diri saya, kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, ya, satu persatu tetangga kita, keluarga kita, sahabat kita, mungkin keluarga kita, bahkan keluarga terdekat kita, itu dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memilukan hati kita kan kalau kita lihat pemandangan di TV terakhir ini ya, satu atau minggu-minggu terakhir ini. Yang ngantri itu bukan hanya orang yang mau masuk rumah sakit nggak ada kamar, tapi orang yang sudah mati pun, mayat-mayat itu pun juga harus mengantri di kamar mayat, harus mengantri di ambulans. Kenapa? Lubangnya belum terselesaikan.
Kewalahan penggali makam itu untuk menerima tamu-tamu Allah di sana itu. Karena itu para pemirsa, cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Itu kata Rasulullah SAW. Mari kita mengevaluasi perjalanan hidup kita. Barangkali ada hikmahnya COVID ini datang di lingkungan kita supaya kita memperbaiki kualitas amal ibadah kita, memperbaiki kualitas akhirat kita. Untung ada COVID ini mengingatkan kita untuk jangan hanya pintar mengoleksi dosa, maksiat, tapi hari ini kita ditantang bagaimana caranya supaya kita mengoleksi sebanyak-banyaknya amal ibadah kepada Allah, ibadah sosialnya, ibadah individunya, ibadah kolektifnya, berjamaahnya. Nah, inilah para pemirsa, topik kita hari ini mengingatkan kita, meskipun dalam keadaan mencekam seperti kita sekarang ini, tapi tidak boleh mengendorkan semangat kita untuk bekerja di dunia ini tetap produktif. Apa yang diamanahkan perusahaan kita, kantor kita, dan juga untuk keluarga kita, mari kita tetap tidak kendor sedikit pun. Bahkan justru harus kita mengintensifkan. Jangan ada waktu yang terluang untuk adik-adik para mahasiswa, para pelajar. Walaupun sekarang tidak bisa datang ke sekolah, tidak bisa datang ke kampus, tetapi dimanapun juga kita bisa belajar, apalagi kan dengan daring sekarang ini kan. E-library, perpustakaan elektronik itu bisa kita akses di komputer kita semuanya. Bagi yang berkelebihan juga saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, saat-saat seperti ini lahan yang paling bagus untuk beribadah. Lahan yang paling subur untuk kita beribadah sekarang ini, sedikit artinya buat kita, tapi kita bersedekah kepada orang yang sangat butuh. Memang betul-betul banyak orang yang butuh sekarang ini, itu pasti besar artinya buat kita semuanya. Saya ingatkan kembali sekali lagi bahwa kematian tidak boleh menjadi penghalang untuk berbuat baik kepada orang yang terdekat kita. Banyak berdoa untuk mendoakan mereka, jangan hanya egois mendoakan dirinya sendiri, mendoakan anaknya yang masih hidup. Mari kita mendoakan orang-orang tua kita, eyang kita, bahkan anggota terdekat kita yang lainnya, guru-guru kita. Alangkah pelitnya orang itu, alangkah egoisnya orang itu, kalau hanya itu setiap saat mendoakan orang terdekatnya masih hidup, tapi orang-orang yang pernah berjasa dalam hidupnya, siapa yang ngajari ngaji alif batasa, siapa yang mengajari waktu di SD, itu kan basic pengetahuan yang kita awal itu. Orang-orang ikhlas semua yang pernah mengajari kita itu, kirimkan doa untuk mereka. Itu sedikit artinya buat kita, besar artinya buat mereka. Terima kasih banyak Profesor, nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua. Tetap di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Bagaimana bisa kita berikan makan anak-anak kalau kita nggak bisa keluar rumah? Ya, jadi hanya belum tahu caranya aja. Lama-kelamaan nanti mungkin belajarlah kita kepada teman-teman kita sendiri. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Terima kasih buat Anda yang baru saja bergabung di segmen kedua ini. Tadi bahasan kita cukup menarik ya, bicara mengenai apa yang terjadi saat ini di sekitar kita. Begitu banyak orang-orang yang kita kenal mendahului kita, terutama disebabkan karena penyebaran virus COVID-19 ini. Tadi Profesor mengajarkan kita untuk bagaimana menyikapi ini. Dan tadi saya juga sempat menutup segmen pertama dengan sebuah pertanyaan. Prof, apa yang kira-kira harus kita sikapi? Karena dengan keadaan seperti saat ini yang membatasi kita, akhirnya membuat orang banyak yang nekat. Banyak terutama orang-orang atau saudara-saudara kita yang berpikiran bahwa lebih baik saya keluar rumah untuk mencari nafkah keluarga saya. Kalaupun memang saya wafat kena virus, saya matinya mati syahid. Daripada saya di rumah, nggak ngapa-ngapain, anak istri saya nggak bisa makan. Dia bilang gitu. Nah, apa yang harus kita sikapi ini Prof dalam keadaan ini? Mohon petunjuknya Prof, silakan Prof. Baik, tadi pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi langkah kita makin pendek, itu kan bisa berarti kita tidak bisa berbuat banyak. Begini, ini lagi-lagi bahwa semuanya ada hikmahnya COVID ini ya. Kaki kita memang sangat pendek, tidak bisa melangkah ke kantor, tidak bisa melangkah kemana-mana. Di mana-mana ada sweeping, di mana-mana ada pos, checkpoint ya. Tetapi ada sesuatu yang di genggaman kita yang tidak pernah terbatasi oleh protokol
polisi perbatasan. Kita bisa tetap melakukan apa yang disebut dengan aktivitas e-commerce itu kan. Sekarang itu lagi marak ini sekarang. Jual beli dan kemudian juga bisnis melalui elektronik itu. Ya, ini luar biasa. Dan ada teman-teman kita yang betul-betul menikmati keuntungan yang luar biasa juga. Orang yang cerdas menyikapi situasi seperti ini, sekalipun di rumahnya tetap bisa produktif secara ekonomi. Nah, bagi kita untuk mencari akhirat juga, siapa tahu lebih banyak amal yang bisa kita lakukan ketika kita kaki pendek daripada seandainya kita bisa keluyuran kemana-mana. Nah, sekarang kita nggak bisa kemana-mana. Ya, kita bisa khatam Quran berkali-kali loh dalam waktu 1 minggu. Kenapa? Daripada kita nganggur lebih baca Quran. Kita bisa membuka YouTube sekarang ini. Ya namanya kuliah agama, ya, kursus-kursus keterampilan. Ya namanya e-book itu, electronic book itu sekarang luar biasa banyaknya. Tinggal kita yang mau nggak membaca itu. Buku-buku yang berbahasa Inggris yang tidak bisa berbahasa Inggris, suruh Google terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, nggak ada alasan untuk bodoh sekarang ini. Apalagi sekarang ya, hampir seluruh pedesaan itu dijangkau internet. Tidak ada, sepertinya nggak ada lagi sekolah yang tidak bisa bermain di internet ini. Nah, protokol yang membatasi kita pergi kemana-mana tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak pintar, untuk tidak berproduksi. Ya, yang penting kreativitas inisiatif itu harus ada. Orang bisa cari uang dengan handphone. Ya, orang bisa belajar dengan sangat bagus. Anak-anak kita kan juga sudah mulai beradaptasi. Ya, gurunya di sekolah atau di rumahnya masing-masing juga, tapi dia bisa menerangkan satu buku. Ya, ini nggak pernah kita bayangkan dulu waktu kita masih sekolah, nggak ada kayak gini ini. Nah, jangan-jangan Tuhan juga bisa lebih dekat, bisa kita lakukan intensitas kedekatan diri dengan cara-cara elektronik seperti ini. Ya, kita bisa menyaksikan Saudi Arabia sholat dengan lagu yang sangat indah itu. Bahkan di sejumlah masjid ini live bisa kita mengikuti imamnya yang sangat syahdu. Kita pun juga mau menjadi penulis artikel, ngomong aja depan handphone, itu ditranskrip menjadi sebuah tulisan, tinggal diedit sedikit. Itu bisa jadi buku. Karena itu, para pemirsa, gunakanlah teknologi sekarang ini untuk lebih berproduksi. Nah, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, mari kita cerdas menghadapi situasi yang kritis seperti ini. Jangan ngalah, jangan frustrasi, jangan nyalahin orang semuanya. Nah, daripada menyalahkan siapapun, daripada meratapi kegelapan, mari kita menyalahkan lilin. Lilin-lilin kehidupan ada di sekitar kita, dan mari kita nyalakan lilin itu. Ya, tidak ada gunanya kita menyalahkan siapapun, tidak akan menambah income dan tidak akan menambah amal. Lebih baik kita diam-diam, tapi kita melakukan solusi yang terbaik. Ingat pesan Al-Quran, la tadkhulu min babin wahidah wa dakhulu min abwabin mutafarriqah. Janganlah kalian masuk pada satu-satunya pintu, masuklah melalui pintu-pintu yang berbeda. Jalur ini mentok karena kita tidak bisa, maka pasti ada pintu yang lain. Ya, Asmaul Husna juga 99 kok. Jadi selalu ada many solution, selalu ada alternatif lain. Jangan hanya terfokus pada satu-satunya pintu. Masuklah melalui pintu-pintu yang berbeda. Itu pesan Quran sangat dalam. Orang miskin ialah hanya punya satu pintu. Orang kaya ialah memiliki banyak alternatif pintu. Nah, sekarang pintu ada di mana-mana. Kita tinggal buka pintu itu. Nah, saya kira materi kita saat ini, Mas David, ya, mudah-mudahan bisa memberikan energi positif buat kita semuanya yang ada di rumah, maupun yang juga sedang bekerja dimanapun juga. Selama kita masih turun naik napasnya, itu selama itu rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir. Idh yaqulu li sahibihi la tazan innallaha ma'ana. Ya, jangan takut, Allah bersama kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. Apa yang bisa kita simpulkan, Profesor, untuk tema kita kali ini, bicara mengenai... Ya, pertama saya ingin simpulkan, tapi juga sekaligus berupa himbauan, jangan berkecil hati menjalani kehidupan ini. Jangan frustrasi menatap ke depan. Sebab
selama nyawa kita turun naik, maka Allah akan menjamin rezeki kita. Sejarah buat kita belum berakhir. Sejarah masih akan berjalan sampai detik terakhir kita bernapas. Oleh karena itu, bagi umat yang beragama, terutama umat Islam, tidak boleh kita menjalani hidup ini dengan frustrasi, ya. Tetaplah tegar. Ya, kalau memang kita dijemput, insya Allah mati syahid. Ya, tetapi juga tidak boleh nekat. Ya, wala tulqu biyadikum ila tahluka. Jangan menceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Sudah tahu kalau kita pergi kemana-mana tanpa mengindahkan protokol itu ancaman berat. Bukan saja ancaman karena polisi atau petugas satgas, ancaman penyakit real itu juga bisa muncul memang. Maka itu mari kita mempersiapkan diri dengan cerdas menjalani kehidupan ini. Yang kedua kesimpulannya ialah semakin dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi seperti sekarang ini. Mau kemana kita kalau kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, bismillah tawakkalna 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kalau kita sudah berupaya berikhtiar secara maksimum, serahkan diri ini kepada Allah. Allah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Seandainya Allah menjemput kita, itu yang terbaik buat kita. Seandainya Allah memanjangkan usia kita, memang itu yang kita harapkan. Saya kira itu, Hadinda. Terima kasih banyak Profesor atas ilmunya hari ini. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nazaruddin Umar seputar tema kita. Tetap positif dalam menghadapi ini, tetap menerapkan protokol kesehatan. Insya Allah ini adalah salah satu bagian dari ibadah kita, ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa, alhamdulillah juga bahwa Luwak Hitam Baru bisa menjadi pilihan tepat, ya. Karena Luwak Hitam Baru beli satu gratis satu. Tidak kemanisan, mantap. Terima kasih, kita akan lanjutkan bahasan kita setelah ini bersama dengan Kiai Haji Yusuf Mansur, tentunya hanya di sini di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Habis-habisan kita nyari dunia, kejar dunia, ambil tuh dunia buat akhirat kita. Gitu, bikin masjid, bikin madrasah, nyantunin 1.000, 2.000 anak yatim, ya ribuan duafa orang-orang miskin. Jadi Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, kita kembali lagi di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Dan di segmen ketiga ini, insya Allah kita akan mendengarkan tausiah guru kita, Kiai Haji Yusuf Mansur, yang kali ini sudah siap sedia di Pondok Pesantren Darul Quran. Saya sapa dulu sebentar beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Kiai sehat ya? Sehat dan banyak duit. Iya dong, apalagi sekarang lagi wajib-wajibnya kita menerapkan protokol 5M ya. Iya benar, dan bahagia, amin. Tapi Kiai termasuk yang percaya ini bukan ini kan, COVID itu tetap ada kan? Percaya yang ada ya Kiai ya? Iya, saya pernah kena, alhamdulillah. Jadi bisa jadi saksi gitu. Artinya Kiai dalam hidup ini kita harus siap terhadap segala sesuatu ya. Kita harus siap sakit, kita harus siap kapan ajal menjemput ya. Tapi syariatnya kita harus tetap menerapkan protokol tadi walaupun ada virus ya protokolnya dijaga ya gitu Kiai. Iya benar. Ini tema kita nih Kiai bicara mengenai angan dan ajal. Sebenarnya lebih spesifiknya ini gimana sih orang Islam atau umat Islam itu menyikapi antara dunia dan akhirat. Tadi di segmen awal sempat ngomong juga bersama dengan Profesor bahwa umat Islam itu kan manusia itu kan wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budu. Nah, kita diwajibkan beribadah kepada Allah. Apakah dengan beribadah kepada Allah kita nggak boleh jadi orang kaya, nggak boleh kejar mimpi di dunia gitu? Karena kadang-kala seringkali malah itu jadi batasan. Ibadah itu malah membatasi pekerjaan kita di dunia. Ini bagi sebagian orang loh Kiai. Nah, gimana menurut Kiai ini? Silakan Kiai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas David dan semua pemirsa Khazanah Islam Metro TV, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu. Ini menarik ya, alhamdulillah. Justru bagi kita, gara-gara kita bakal mati itulah, gara-gara kita bakal wafat, bakal meninggal itulah, kita harus habis-habisan nyari dunia. Habis-habisan kita nyari dunia, kejar dunia.
ambil tuh dunia buat akhirat kita. Itu bikin masjid, bikin madrasah, nyantunin 1.000, 2.000 anak yatim, ya ribuan duafa, orang-orang miskin, janda tua yang nggak mampu atau janda-janda yang baru aja gelombang COVID. Ya kan gelombang COVID juga mewarisi banyak cerita ya. Salah satu ceritanya adalah gelombang anak yatim banyak banget. Ada puluhan ribu ya, sampai bulan Juni aja lebih dari 60.000 anak yatim baru ya, akibat COVID dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak punya dunia, kita nggak jagoan di urusan dunia, gimana cara kita bantu mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Jadi buat kita, gara-gara kita tahu kita bakal mati, kita bakal meninggal, bakal wafat, maka carilah dunia sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Jadi bekal kita nanti di hari akhir. Yang kedua, mencari karunia Allah, mencari kekayaannya Allah, mencari rizkinya Allah. Ini diperintah sama Allah. Salah satunya misalkan was'alaha min fadlih, ya, atau Allah memakai kata-kata wabtagu. Ya, intinya sih cari tuh, kejar kata Allah. Aku yang punya, jangan sampai yang tidak bertuan aku yang dapat. Gara-gara kamu malah menghindar, kamu malah nggak mau, itu punya aku kok. Istilah kita ngomong sama orang lain, Ji, lu kan anak si Babe, kenapa jadi orang gitu loh? Hah? Kenapa jadi yang lain? Kenapa bukan lu? Lu kan anak si Babe, mestinya kan begitu kita. Iya. Gitu. Nah, yang ketiga, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun perbuatan ya ketika kita hidup kecuali bisa jadi ibadah. Dengar baik-baik pemirsa. Tidak ada satupun di kehidupan dunia ini kecuali semua bisa jadi ibadah. Apa saja? Buang air kecil, buang air besar. Maaf cakap, buang angin. Tidur pagi, tidur siang, tidur malam. Tidur pagi kalau dia kecapean jaga malam ya. Bukan karena malas. Kemudian mandi. Semua yang tadi saya sebut bisa jadi ibadah. Dan bisa dihitung ibadah. Lah masa kerja nggak bisa dihitung jadi ibadah. Nyari duit, berjam-jam di pasar nggak bisa jadi ibadah. Apalagi membuka lapangan pekerjaan. Kan begitu. Membuka lapangan usaha. Ini ada yang salah konsep kita. Semua bisa jadi ibadah. Seru Mas David. Iya. Jadi konsep ibadah itu bukan cuma yang sifatnya itu sholat, zakat, sodako, ya baca Quran gitu ya, zikir. Tapi pekerjaan sehari-hari juga jadi ibadah kita kepada Allah gitu ya. Okay. Iya, saya tuh pernah beriadoh dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan dagangnya saya. Saya beriadoh dengan bisnisnya saya. Saya beriadoh dengan usahanya saya. Saya beriadoh dengan pekerjaannya saya. Dan kawan-kawan juga begitu. Belum tentu kan kawan-kawan jagoan di masjid. Belum tentu kawan-kawan jagoan sholat malam. Belum tentu kawan-kawan jagoan sholat duha. Belum tentu kawan-kawan jagoan betul baca Quran berjuz-juz satu hari. Tapi kan buat para pekerja, dia 8 jam di kantornya. 10 jam di kantornya dengan macet. Kenapa enggak itu aja kita bawa kepada Allah? Ya Allah, saya sih sholat duha bisanya Sabtu doang. Bisanya Minggu doang. Tapi Senin sampai Jumat nih ya Allah, saya ada di pabrik. Maka hitunglah ini sebagai ibadahku kepadamu. Kan cakep. Ya Allah, ya salam. Iya, Kiai. Mau nanya nih Kiai, boleh ya Kiai? Dalam hidup ini kan pasti punya tujuan. Diawalinya dari cita-cita. Bahkan cita-cita itu diawali dari angan-angan. Kayak saya ingat pernah ngobrol sama Kiai dulu. Nih insya Allah nih pesantren gue bakal gede nih. Gitu. Saya ingat banget awal gitu. Artinya itu kan bisa dikatakan cita-cita atau angan-angan nih, gitu kan. Nah, tapi di dalam mewujudkan angan-angan itu nggak semua orang bisa mewujudkannya, Kiai. Gitu. Kalau Kiai, alhamdulillah dari nggak ada sampai besar. Tapi gimana orang-orang yang menyikapi angan-angannya yang ternyata atau cita-cita ini nggak terwujud? Kan banyak kecewa itu, Kiai. Gagal. Pernah ngalamin nggak, Kiai? Gimana caranya Kiai buat ngatasin itu? Saya nggak pernah kecewa karena baik sangkanya itu alhamdulillah dengan izin Allah dari awal sampai akhir.
gitu. Nggak pernah juga kecewa karena emang selalu baik sangka juga sama dia. Misalkan gini ya, kita ngincer tanah kosong, terus nggak dapet, ya? Terus apa afirmasi kita? Apa kemudian angan-angan kita kalau emang disebut angan-angan? Ya, saya sering bilang kalau udah posisi kayak begitu jangan diturunin, tapi dinaikin. Apa contohnya? Oh, udah kebeli, ya udah kali nanti barangkali saya dapat tanah yang lebih gede. Barangkali nanti tanah itu nanti jadi rumahnya yang saya beli gitu. Ya, salah. Satu saat ada murid saya, santri, datang kepada Kiai Jamil, datang kepada saya. Dia ngomong begini, "Alhamdulillah ayah," gitu. Kan kalau santri ngomong alhamdulillah, apalagi dia santri alumni, itu kan berarti diterima ya. Ya. Apakah di perguruan tinggi negeri di Indonesia, atau di perguruan tinggi favorit, atau di luar negeri gitu kan. Ternyata di depan Kiai Jamil dan saya, santri ini bilang begini, "Alhamdulillah ya, saya gagal di sini, gagal di sono, terakhir juga di Mesir Al-Azhar Kairo. Alhamdulillah masih gagal." Wah, hebat kamu gagal bisa ngomong alhamdulillah. Iya kali, bakal di Jerman kali diketawa. Bakal di Prancis kali, bakal di Belanda, bakal di Inggris, bakal di Turki. Dan betul, ternyata dalam tempo 1 bulan, dia datang lagi, dia bilang, "Allah maha menghibur Kiai. Alhamdulillah saya diterima di Istanbul, Turki." Ya salam. Alhamdulillah. Ya Allah. Jadi ini jadi naikin kelasnya dengan kita ridho sama yang Allah udah tentuin tadi, malah akhirnya dikasih yang lebih gede gitu ya Kiai ya. Diganti ya. Iya. Pokoknya doa mah begini. Doa itu angan-angan, cita-cita, impian, afirmasi, visualisasi, imajinasi, apapun judulnya. Asal dia disandarkan kepada Allah, maka nggak ada judulnya yang nggak jadi. Nggak ada judulnya yang nggak dapat. Nggak ada judulnya yang nggak kejadian. Nggak ada judulnya yang nggak kewujud. Kagak ada judulnya. Cuman satu. Kalau sampai dia nggak dapat, nggak jadi, nggak kejadian, nggak berwujud, pasti ada yang lebih gede. Pasti ada yang lebih menarik. Pasti ada yang lebih hebat. Pasti ada yang lebih asyik. Pasti akan ada yang lebih mahal, lebih mengagumkan, lebih bernilai daripada apa yang kemarin itu nggak dapat. Ya, pelihara yang begitu-gitu. Harus optimis. Diganti pasti ada yang lebih gede yang Allah siapkan buat kita. Tapi syariatnya tetap harus positive thinking ya. Berprasangka baik kepada Allah terhadap setiap ketentuannya. Gitu ya Kiai ya. Benar. Siap. Benar. Baik, Benar. kita akan lanjutkan lagi Kiai bahasan kita nih mengenai angan dan ajal ya. Nanti kita akan lanjut bahasannya. Tetaplah di sini di Khazanah Islam bersama dengan Profesor Dr. Nazaruddin Umar dan juga Kiai Haji Yusuf Mansur. Baik itu nawar pakai doa kita, nawar pakai sedekah kita, atau nawar pakai ikhtiar. Kan anugerah terbesar dari Allah ini kan kesehatan badan kita. Dalam beberapa bulan terakhir ini kita sering melihat saudara-saudara kita ataupun di media sosial ataupun di lingkungan sekitar kita, tidak sedikit saudara-saudara kita yang mendahului kita, terutama dikarenakan wabah COVID-19 ataupun hal lainnya. Tapi balik lagi kita ingat bahwa pada hakikatnya kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi maut, karena maut ini nggak ketahuan datangnya kapan. Itu jadi rahasia dan misteri antara kita dengan Sang Ilahi Rabbi. Nah, Kiai, apa kira-kira hikmah yang atau cerita apa yang bisa kita bahas untuk bisa memaknai
mempersiapkan diri dalam menghadapi maut. Selain kita harus berikhtiar dan bekerja untuk mengejar cita-cita kita di dunia ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa cerita nih. Yang pertama, orang termasuknya disebut ngeledek Allah. Ngeledek Allah. Menghina Allah. Ngeledek kematian. Menghina kematian. Kapan? Ketika dia bicara, ya gue sih kalau kematian datang kapan aja, ya mau diapain gue siap. Kapan? Ketika dia ngomong seakan-akan dia sabar. Kapan? Ketika dia ngomong seakan-akan dia itu menghargai kematian datang. Tapi apa yang terjadi? Dia makan berlebihan. Yang bikin dia sakit. Dia kagak pernah olahraga. Yang bikin dia sakit. Dia nggak pernah jaga dirinya. Yang bikin dia sakit. Maka ini adalah menghina Allah, menghina yang punya kematian. Ini namanya menyepelekan Allah dan menyepelekan yang punya kematian. Jangan dong, harus seiring. Ini kayak orang ngomong begini, alhamdulillah ya gue gak diterima di perguruan tinggi negeri. Tapi orang satu sekolah tahu dia memang gak pernah belajar. Ketika dia gak pernah belajar, terus dia bisa memuji Allah. Alhamdulillah saya gak diterima di perguruan tinggi negeri. Lah ini namanya ngeledek. Dia bisa memuji Allah kalau bismillahnya kenceng. Ya, ya. Gitu, itu satu. Yang kedua, insya Allah, ya, meskipun di manuskrip kitab suci, yang namanya kematian nggak bisa dimajuin dan nggak bisa dimundurin, tapi itu buat siapa? Itu bukan buat kita. Ya, itu bukan buat Allah, itu buat kita. Saya ulangi ya. Emang di manuskrip itu kematian nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Tapi itu buat siapa? Buat kita, bukan buat Allah. Kalau buat Allah mah terserah dia bisa majuin, dia bisa mundurin. Artinya dia bisa cepetin, bisa dia entar-entarin. Nah di sini peluang kita bicara ikhtiar, bicara takdir. Sebelum kemudian kita nyampe ke takdir yang disetempel menjadi ketentuan, ya, menjadi ketentuan. Di sini ada peluang kita nawar gitu. Baik itu nawar pakai doa kita, nawar pakai sedekah kita, atau nawar pakai ikhtiar. Kan anugerah terbesar dari Allah ini kan kesehatan. Allah titipin badan kita, tapi kita makan sambal lagu kita, ya lambung habis. Nah, kita minum minuman, ginjal kita habis. Nah, kita makan yang diharami nama Allah, ya darah kita apa sih? Nolak kan begitu. Nah, yang kedua saya pengen bilang tadi bahwa di sini kita bisa nawar. Nah, waktu dulu almarhum sahabat kita nih Mas David, ya Uje almarhum, kan meninggal tuh. Nah, begitu beliau meninggal, nggak lama dia datang ke mimpi aneh. Iya. Aneh dijemput sama dia. Kan kita temenan kan ya, sahabatan kan. Dia datang, ini merinding aneh nih. Dia datang, dia bilang, Ustaz Yusuf, ayo kita jalan, kita pergi. Saya mikir nih, waduh katanya kalau orang udah meninggal ngajak kita yang masih hidup ikut mati gitu. Ikut lewat. Saya bener-bener dipegangin tuh tangan, saya keluar, kemudian pakai sepatu, saya jalan. Lama-lama habis gitu. Di ujung kayak dunia gitu, makin lama makin hitam, makin kecil. Uje juga udah nggak kelihatan, tinggal kecilnya doang Uje. Di situ saya bilang begini, stop. Uje, terus dia nengok. Iya, Ustaz Yusuf gimana? Jangan sekarang dah. Kok jangan sekarang? Aduh. Saya mau bikin rumah tahfiz ada di seluruh desa, di seluruh Indonesia. Saya mau ngapainin Quran dulu. Saya mau gedein pesantren dulu. Saya mau begini, mau begitu dulu. Terus kata Uji apa? Lanjutkan kalau gitu Ustaz Yusuf. Assalamualaikum. Begitu. Oh Allah. Begitu bangun, keringet dingin aneh segede-gede jagung. Artinya apa? Kita bisa nawar juga pakai niat. Contoh misalnya gini nih. Ini malam kan kita nggak tahu nih. Bakal malam terakhir apa enggak. Kan begitu. Nah kita nawar dong sama Allah.
Ya Allah, kalau sampai besok nih umur, besok saya mau ngirimin nasi uduk dah buat tetangga. Nah, ntar Allah panjangin besok. Gitu. Makanya saya demen nih kalau ada jadwal khasanah masih lama. Misalkan ngontak saya, Tat, nanti bulan Agustus Ustadz ngisi ya. Sedangkan misalkan sekarang belum Agustus. Nah saya demen tuh, saya bilang sama Allah, ya Allah jangan nyabut saya sebelum Agustus loh, ada jadwal. Iya, kita nawar gitu loh, nawar. Boleh kok, boleh. Artinya kita nawar, kita minta sama Allah untuk sesuatu yang baik, ya kan gitu. Kita kan syiar lewat khazanah. Artinya nawarnya untuk sesuatu yang baik yang kita mau kerjakan gitu ya. Nah, kalau pemilik kematian, yakni Allah Subhanahu wa taala, enggak ngelihat kita ada guna. Iya. Oke? Enggak ngelihat kita ada manfaatnya. Kira-kira kita dilamain apa dicepetin? Cepetin lah, Kiai. Nah, jangan sampai itu terjadi. Iya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kiai, terima kasih banyak nih. Artinya dari cerita Kiai kita bisa punya pemahaman masing-masing ya. Tapi mungkin supaya kita nggak kemana-mana pemahamannya, mungkin Ustadz bisa simpulkan kira-kira apa Kiai yang kira-kira bisa disimpulkan dari bahasan kita tentang makna kehidupan dan juga menyikapi kematian. Silakan. Iya. Satu tadi saya bilang bahwa ya pengetahuan bahwa kita akan meninggal justru dengan kita ambil kerja, usaha, dagang, rebut tuh dunia sebanyak-banyaknya supaya jadi bekal kita ke akhirat. Kedua, ya semua hal bisa jadi ibadah, apalagi nyari kekayaan, kerja dan usaha. Nah yang ketiga, kematian itu bisa ditawar, insya Allah. Jadilah orang yang baik, yang berniat baik, bercita-cita baik, lalu Allah kemudian menjatuhkan takdir yang lain bahwa ini orang panjangin karena masih banyak manfaatnya buat hamba-hambaku, kata Allah. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi memang yang namanya takdir itu sudah Allah tentukan, tetapi tetap yang bisa merubah takdir baik menjadi takdir buruk atau panjang atau pendek usia kita itu kembali lagi kepada Allah, hanya kepada Allah semuanya. Kita hanya bisa berdoa, berikhtiar dan berusaha. Gitu ya Kiai, kira-kira Kiai ya. Masya Allah. Amin amin ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai Haji Yusuf Mansur. Dan pemirsa, alhamdulillah luwak hitam baru, beli satu gratis satu. Tidak kemanisan, mantap. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Mempersiapkan diri kita untuk menghadapi ajal dengan menjadikan setiap apa yang kita kerjakan sebagai ibadah semata-mata karena Allah. Niatkan karena Allah, lurus, dan menjadikan diri kita hamba-hamba yang insya Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Saya David Halik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kiai. Metro TV